Halo semua, Indra di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah motor. Gue dapat pinjaman lagi motor dari MAI Proper Auto dan Juragan Motor. Ya, sengaja gue pilih tempat yang agak semak-semak begini karena gue mau ngebahas sebuah motor. Ini dia teman-teman, ini adalah sebuah Kawasaki D-Tracker 150 teman-teman. Gimana detail motornya? Yuk kita lanjut bahas. Oke teman-teman, pertama gue mau bahas dulu untuk tipe-tipe Kawasaki KLX dan D-Tracker ya. Untuk D-Tracker ini dia memang versi jalan raya atau versi yang dia pakai bannya ban biasa, ban buat aspal dengan kombinasi pelek rata ring 17 depan dan belakang. Sementara kalau untuk versi off-roadnya itu depannya pakai, gue lupa 19 atau 21, belakangnya 18, dan tentu aja pakainya bannya ban pacul. Motor ini kondisinya ada sedikit modifikasi ringan, tapi gue jelasin dulu. Untuk part-part yang dapat standarannya adalah pelek, shock depan, kaki-kaki ini bener-bener full, memang aslinya begini. Perubahannya hanya ada di lampu depan ini teman-teman. Ini harusnya full reflektor ya, cuma ini diganti pakai daymaker. Terus ada ini nih covernya gitu biar nggak bolong, karena kan daymaker cuma segini doang. Terus ada penambahan ini. Nah kebetulan kalau untuk versi yang SE nya sebenarnya udah dapet, cuma modelnya nggak kayak gini. Ini nih udah tambahan sendiri sih, pasang sendiri. Untuk spion memang udah diganti. Dan ya biasalah, dudukan di belakang nih udah berubah semua. Plus ini udah pakai full exhaust system dari Norifumi teman-teman. Sedikit gue bahas mengenai spesifikasi motor ini. Motor ini tuh mesinnya 150 cc, near square, nggak square banget sih. Masih cenderung overbore, tapi selisih antara ukuran bor kali stroke-nya mepet banget, 59 sama 57. Nafasnya lumayan agak panjang dan motor ini belum dibekali dengan teknologi injeksi teman-teman. Jadi ini masih pakai karburator. Karburatornya di sini pakai Keihin kalau nggak salah. Nggak tahu deh, lupa gue. Yang jelas tipe vakum. Tipe vakum. Jadi memang sentakan tenaganya di awal nggak segalak itu, tapi sosok lah. Lagian juga rasio gearnya lumayan enteng, jadi lumayan ngacir untuk bawahnya nih motor. Gue sempet pakai motor ini sedikit lah ya. Impresi berkendara dari gue, motor ini cukup oke kalau dipakai sendirian ya. Untuk boncengan gue tetap lebih pilih bawa Rimbi sih. Ya kalau urgent mendadak banget ada orang mau nebeng ya masih bisa sih memang. Cuma kalau literally niat boncengan, kalau lo punya motor lain dengan pakai yang lain aja deh. Terus soal suspensi, ini suspensinya panjang banget. Jarak mainnya di depan 30-an cm, di belakang juga sekitar 20-an something, 20-an gede. Jadi untuk ngelibas jalan-jalan rusak tuh memang harus gue akuin cukup nyaman. Cuma karena ini suspensinya itu didesain untuk ekstrim ya, kondisi ekstrim ya, jadi memang untuk dipakai di jalan raya tuh ada kurang nyamannya juga teman-teman. Contoh misalnya kalau kita lewat jalan-jalan yang lubang yang cuman kecil, tipis-tipis, atau apa namanya garis kejut ya kan, dia sebenarnya lumayan terasa, hampir sama kayak motor-motor sport 150 cc pada umumnya, cuman agak lebih terasa aja
Jadi jangan expect dengan suspensi yang super panjang, jarak mainnya segala macam, motor ini bakalan kayak naik mobil yang ada air susnya. Enggak teman-teman ya. Karena kenapa dibikin begitu? Fungsinya adalah ketika motor ini lompat terus mendarat, stiffness itu atau kekakuan dari shock breakernya itu dibutuhkan supaya dia nggak langsung ambles gitu ya. Kalau teman-teman tahu kan, untuk kendaraan-kendaraan off-road yang ekstrim gitu kan, begitu dia lompat turun ke bawah, ambles sampai mentok, terus balik laginya dia cuman ya udah balik ke posisi normal aja tanpa ada ayunan suspensi sama sekali. Nah, itu suspensi off-road yang bagus teman-teman, dan motor ini bisa dibilang punya suspensi yang cukup oke untuk off-road. Kalau soal handling, posisi riding segala macam, selayaknya motor off-road pada umumnya. Joknya tinggi, ground clearance-nya tinggi banget, jadi untuk tinggi badan yang nggak tinggi-tinggi amat akan susah pas proses naik. Cuma motor ini kan suspensinya pernya walaupun dia pas bantingan ke bawahnya itu agak sedikit nahan, cuma pernya itu sebenarnya empuk teman-teman. Jadi kayak ini contoh, gue goyang-goyangin ya, posisi begini aja nih, shock depannya itu masih belum mentok ke atas, begitu juga yang belakang. Ini kebetulan preloadnya pakai nomor 2 yang dari yang paling empuk, jadi dia masih lumayan, kalau kosong dia nggak terlalu ambles. Tapi begitu kita naikin, kita kasih bobot sedikit aja, dia akan langsung ambles teman-teman. Ya memang suspensi untuk off-road kebutuhannya seperti itu. Untuk jok sendiri, ini joknya tebel, busanya tebel banget ya. Cuma memang lebarnya ya cuma segini ya, namanya juga jok off-road. Kenapa dibutuhin begitu? Karena supaya kalau lagi jumping teman-teman, motornya bisa ditahan pakai kaki ya kan. Prinsip dasarnya off-road itu kan sebenarnya kita nggak boleh duduk, sebenarnya kita harusnya berdiri untuk ngendalin motor. Controllingnya enak banget, dipakai buat ngelibas polisi tidur sambil jumping dikit nih, motor enak banget. Untuk kondisi motornya sendiri, ini odometernya baru 5000 ya, lumayan. Untuk konsumsi bahan bakar gue belum tes, tapi 150 cc karbu vakum mungkin nggak jauh-jauh beda sih sama kondisi terborosnya Rimbi. Aduh, dangdutan lagi. Gimana kalau kita dengerin dulu suara knalpotnya ya? Suara knalpotnya itu kurang lebih kayak gini. Nah, kalau orinya sih dia cenderung bulat suaranya. Tapi kalau untuk ini ya lumayan menggelegar, dan gue nggak tahu sih efeknya ke performa kayak gimana, karena gue juga belum pernah coba versi standarnya. Oke teman-teman, gue mau coba test ride dulu. Oke, gue udah pakai riding gear, udah pakai helm, udah pakai sarung tangan. Sekarang kita coba. Tuh langsung ambles motornya. Gue nggak tahu apakah audionya akan terganggu apa enggak. Oke, kita coba aja. Sebenarnya nggak ada jalan di sini. Oke, gue iseng aja nyoba-nyoba. Yuk. Ini jalanan kayak gini bener-bener nggak berasa sih bantingan. Enak banget. Terus kalau ketemu contoh kayak gini ya,
bantingannya tuh bener-bener smooth. Cuman kalau kita coba ke jalan-jalan yang kayak gini teman-teman, nih ya, ya ini ya rasanya nggak jauh beda sih sama bawa GSX series. Untuk bantingan-bantingan kecilnya ya mirip-mirip lah. Cuma yang jelas enak banget ya itu ketika bantingan-bantingan gede ya teman-teman. Misalnya sambungan jalan beton, itu enak banget. Kalau untuk dipakai miring-miring sebenarnya agak horor sih miring pakai motor ini. Gua agak ragu banget malah. Karena posisi stang ini kan lurus banget ya tangannya ini. Tuh kalau dipakai miring-miring ya kayak gini lah kurang lebih. Terus bang, kalau misalkan motor gituan kalau dipakai ngajar polisi tidur enak nggak? Jawabannya enggak teman-teman. Kalau mau nyaman ngelibas polisi tidur itu ya harus pelan-pelan. Kecuali mungkin yang kecil ya. Tapi ini contohnya kecil nih. Ya masih mental juga sih badan gue. Nggak bener-bener nyaman. Tapi kalau misalnya dibawanya begini, nah, beda cerita teman-teman. Lagi ya. Nah, untuk torsi RPM bawah bangetnya nih, kalau di gigi yang tinggi, gigi 3, gigi 4, emang rasanya agak kurang sih. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Asik banget nih motor untuk dipakai weekend, jalan-jalan, explore tempat-tempat baru. Oh ya, motor ini ditawarkan di MAI Proper Auto dengan harga 28.500.000 ya teman-teman. Langsung aja hubungin admin di Instagramnya. Gue sendiri nggak tahu apakah nanti suara audionya bisa masuk apa enggak, karena gue takutnya ini suara knalpotnya masuk banget sih. Kalau Rimbi itu kan knalpotnya knalpot standar, jadi ya nggak akan masuk suaranya. Pakai nanjak gigi 2. Knalpot Marifumi di sini juga menurut gue cukup adem ya suaranya. Dia tuh nggak yang mengintimidasi banget. Entah karena full system atau karena karbu, tapi kebetulan di juragan motor tuh ada satu unit lagi. Sama di Tracker 150, cuma beda tahun. Yang di sana lebih tua sedikit. Knalpotnya juga udah gantian, cuma gue nggak tahu itu pakai apa. Itu suaranya lebih berisik sih dari ini. Entah efek dari karbu yang udah diganti, karena pakai karbu basically si karbu PE kayaknya, PE mungkin 28, tapi by Starlet. Jambakannya beda sih yang itu. Motor begitu direm depan langsung diving bro. Serem. Gak berani gue bawanya ngebut-ngebut. Salut gue sama yang berani ngebut pakai TLX di jalanan. Gue aja bawa Rimbi aja horor banget. Oke, kita balik lagi. Oke teman-teman, gue udah balik lagi ke sini.
Jadi menurut gue motor ini sangat recommended buat temen-temen yang mau coba untuk adventure sekaligus masih bisa dipakai harian. Ketika temen-temen mau pakai untuk masuk ke trek tanah, temen-temen tinggal pasang aja ban paculnya. Gampangnya sih gitu aja temen-temen. Jadi temen-temen tinggal tuker aja pakai pelek set yang versi ininya, versi off-road. Habis itu udah deh, mantap banget ini motor performanya. Kalau untuk tenaga sendiri dibilang gede juga nggak gede banget, tapi cukup banget untuk trek-trek tanjakan, turunan, trek-trek pegunungan. Ini lumayan enak. Cuma kalau untuk di trek off-road sendiri, gue belum pernah coba masuk ke trek off-road sama sekali, jadi gue nggak tahu apakah ini enak banget buat dipakai off-road apa enggak. Mungkin teman-teman yang udah sering terabasan bisa kasih komentar di bawah, motor ini termasuk enak apa enggak. Untuk saat ini di kelas 150cc cuman ada 3 motor teman-teman. Pertama adalah Kawasaki series, KLX series. Yang kedua hanya ada Yamaha dengan WR seriesnya, dan Honda dengan seri CRF 150 nya teman-teman. Kurang lebih spesifikasi mesin di Honda dan Kawasaki itu mirip-mirip ya. Mereka masih pakai air cool kayak gini, cuma mungkin kalau di Honda dia udah pakai injeksi, sementara di Kawasaki belum. Dan kalau untuk di Yamaha sendiri dia akan pakai mesinnya R15 series ya, dengan VVA. Jadi mungkin ada sedikit kelebihan di sana. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Semoga teman-teman cukup bisa menikmati pembahasan gue tentang motor ini. Segitu aja dulu, ketemu lagi di video selanjutnya. Gue nggak akan pernah bosan untuk ingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because you're only live once. Bye bye.